Ya, double point. Saya minta Idom Dewi maju ke depan, ayo. Dewi, Idom. Selamat datang Idom, Dewi. Ini Jo and Don. Iya. Donnya siapa Don? Sebenarnya ini nama panggilan saya. Oh iya. Nama aslinya Doni. Doni. Iya. Jadi Jo ini. itu adik kakak, bukan? Sepupu itu. Oh sepupu. Iya, bawa Jo. istrinya. Oh iya gitu, Jo dan Don. Dari mana ini? Dari Cicurug, Sukabumi. Cicurug, Sukabumi. Alah. Orang Sunda. Iya orang Sunda. Saya punya. Aduh udah lama nggak kesana. Ada yang itu pokoknya dia hemat banget. Ma Irit namanya, kena Ma Irit ya. Iya. Ma Irit itu yang hemat banget gak pernah boros. Namanya Ma Irit. Iya. Ada lagi yang suka ngambil rumput Ma Arit namanya. Ya, Ma Arit. Ada satu Ma siapa gitu, lupa. Kalau Yudari ini dari mana keluarganya? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Ada yang suami istri di sini? Tidak, adik kakak ada dan sepupu aku ada. Mana yang adik kakak yang mana? Kak Ria dan Rika. Ria Rika. Oke, Bekasi lawan Sukabumi. Siap, satu tangan dekat tombol. Kita mulai. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Ya, Dewi dari Bekasi, keluarga Yudari sudah mendapatkan nilai 98. Yuk, saya minta tolong tentukan di antara 1, 2, 3, 4, 5 mana yang lucky number. Nomor 3. Nomor 3, oke. Lucky number di nomor 3. Siapapun yang menjawab nomor 3 akan mendapatkan 1 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, siap. Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Butuh uang. Butuh uang, BU. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Butuh uang, bagus. Top survei. Mau main atau lempar? Main. Bapak Dewi, kita main yuk ke Sukabumi, keluarga Jo dan Don. Jo and Don, ayo. Pokoknya barangnya dijual, bisa apapun, bisa mobil, jual aja deh. Karena apa? BU. Selain itu C, karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Udah lama Barangnya lama jadinya dijual karena pengen beli yang baru. Karena pengen beli yang baru. Ya. Oke, survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Ya. Mau beli yang baru, tuh. Gitu harus jelas. Jo, siap Jo. Siap. Ayo, nomor 3-nya belum nih, 1 jutanya nih. Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Bosan. Mungkin udah. Survei membuktikan. Yo. Ada sih jawabannya. Ada. Bosan. Oke, bagus. Ih, dua lagi loh. Dari 5 sisa 2, habisin doa. 1 juta di nomor 3 belum keluar. Nih kalau kejawab semuanya dapat 2 juta. Reni, Ya. ibunya Kalista. Ya, betul. Siap. Bawel emang. Bawel banget. Ya namanya juga perempuan. Iya. Saya aja laki-laki bawel. Iya benar. Oke. Karena alasan apa lagi seseorang menjual barang? Karena barangnya sudah rusak. Oh iya Jadi bener. dilewang aja. Iya. Jadi jual barang rusak ya. Ya. Kerongsokan. Jadi rongsokan dijual lumayan. Di kilo bener. Iya. Iya, ke suami nggak di kilo aja nih. Dapatnya susah. Iya, dapatnya. Ini dapatnya susah. Beneran? Iya. Gimana ceritanya dapatnya susah gimana? Karena kita ditentang ya hubungannya. Oh iya bener awalnya. Karena berbeda keyakinan. Awalnya. Iya. Sekarang sudah tidak. Sudah tidak. Perjuangan cinta yang luar biasa. Iya Keren dong. banget. Bulan. Jadi nggak jadi ditimbang, nggak di kilo. Lagian tulang KB sih. Iya betul. Siap ya. Jadi karena barangnya rusak dijual. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Tidak ada.
Waduh. Padahal masuk akal tapi tidak ada di survei. Iya. Ngomong-ngomong, ini tetanggaan di Sukabuminya juga? Iya, rumahnya dekat. Iya, di daerah mana? Cicurug. Di Curug pernah kebanjiran, Kak. Beneran? Iya. Di situ bisa banjir? Banjir bandang. Kapan itu, tahun berapa? Tahun 2020. Baru atuh. Iya, kita korban. Maksudnya? 3 rumah habis, mobil habis. Bohongan. Sekarang lagi berjuang. Itu deras itu? Bukannya jelas lagi. Sebelumnya nggak pernah banjir? Belum pernah selama 75 tahun belum. Itu banjir dari mana ya? Gunung Salak. Iya kan itu Ada longsor. kaki Gunung Salak kan? Ya, ada longsor Oh di longsor. situ. Iya. Itu tuh banyak pohon di Jadi banyak juga. gelondongan ke situ. Ya Allah. Bur. Iya. Tapi rumah Idong nggak ada. Saya di atasnya kebetulan. Pas saat itu kalian lagi di mana? Saya lagi di atas. Lagi di atas di rumah bapak ya. Terus rumah ada Bukan di rumah itu. Bukan. Tetangga ke rumah katanya itu mobil dipindah dulu, kan mobilnya di depannya nggak dimasukin. Udah buka Baru pintu. mau masuk mobil, Ina. air langsung datang segini. Beneran, Jo. Iya. Serius. Lari langsung semuanya. Maksudnya itu tidak sebesar tsunami tapi itu juga menyeramkan Iya. juga ya? Banyak Baru kali menyeramkan. Kegusur semuanya? Iya. Kegusur semua. Semua habis. Sekarang udah dibangun lagi? Alhamdulillah, walaupun belum sempurna, tapi alhamdulillah sudah berdiri. Dan saya jadinya pindah ke atas. Oh, itu rumah itu belum ditempatin? Jadiin warung aja, ya sama bapak saya yang Oh, punya warung. Ya. Udah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Amin. Ya mudah-mudahan Amin. dapat rezeki yang banyak Amin. lagi. Mobil bawa pulang. Amin. Oke, kita menuju ke Kalista. Ayo, siap Kalista. Jadi barangnya dijual. Karena alasan apa sih seseorang menjual barang-barangnya? Karena udah gak dipakai. Udah nggak dipakai, survei membuktikan. Ada nggak sih jawabannya? Itu nomor 31 juta rupiah. Oke, 1 juta sudah diberikan. Sapu bersih. Sok dong, Sel. Ini kalau dijawab nomor 5 dapat 2 juta. Karena ini sapu bersih. Ditambah lagi di nomor 5 ternyata ada kata kejutan. Tambah 1 juta, 3 juta rupiah. Jadi dengan jawaban kamu ada, Idong langsung dapat 3 juta. Total 4 juta. Siap dong? Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Sudah nggak layak. Sudah kadaluarsa. Sudah nggak layak, sudah kadaluarsa. Sudah rusak. Survei membuktikan. Ada nggak sih jawabannya? Silakan diskusi. C. Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Jawab. Mau ngasih duit ke orang tua. Oke, ya. Lihat. Saya tahu isi hati dari tim kamu gini. Aing mah. Survei membuktikan. Ayo, 3 juta rupiah. Ya, sayang banget. Curi poin. Saya ada 1 juta dan juga nilai 152 poin bisa direbut. Asal nanti Dewi bisa menemukan satu yang dicari di nomor 5. Tuh, siap Lina. Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Rika, karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Karena mau pindah rumah. Mau pindah rumah. Dedi, karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Kepenuhan lemarinya. Kepenuhan lemarinya. Ria, karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Pengen ganti aja. Oke, pengen ganti aja. Kepenuhan, udah terlalu banyak dan mau pindah rumah. Dewi pilih salah satu. Atau punya jawaban sendiri boleh. Ada 1 juta dan nilai 152. Siap? Karena alasan apa seseorang menjual barang-barangnya? Barangnya sudah terlalu banyak. Barangnya sudah terlalu banyak, jadinya udah apa? Penuhi ruangan itu. Penuhin ruangan, iya. Siap? Survei membuktikan. Ayo. Ada. Luar biasa dapat 1 juta rupiah.
besar 3 kali lipat. Ini dia triple point. Ya kabar manda, saya kali ini ada pemain kedua dari masing-masing tim. C, Ria, maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kedua peserta yang ada di hadapan kita. Kami tak mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Oke. Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Ngobrol. Ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol. Survei membuktikan. Gak ada sih jawabannya. Buka obrolan. Ada di nomor 2. C. Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Quality time jalan-jalan sama ayah. Quality time jalan-jalan. Oke. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Ajak jalan atau liburan. Ada juga, bagus. Nomor 4. Tapi tadi nomor 2 lebih bagus. Ria bersama Yudari mau main atau lempar? Main. Sorry Aceh, kita main kali ini ke Bekasi, ayo. Oke, Dedi. Yes. Dedi ayah masih ada? Sudah tidak ada. Sudah tiada juga. Biasanya kan seorang bapak itu, apalagi bapak-bapak zaman dulu ya. Betul. Sama anak tuh kaku, jarang bicara. Sebagai anak melakukan apa ya biar cair itu, bisa ngobrol dengan bapak, ya udah buka obrolan. Ya udah ajak jalan liburan. Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Membelikan sesuatu. Baru kasih hadiah, minimal dia ngomong makasih ya nak. Gift, kasih gift. Survei membuktikan. Ada sih jawabannya. Beri hadiah. 2 lagi. Dari 5 sisa 2, habisin doa. Ada 2 juta rupiah. Ria Marika tuh adik kakak ya? Iya. Boleh gabung Riza. Riza di sini, Riza. Ini Bun. Sini Riza. Ayo. Boleh di belakang sini. Yuk Ria, Rika, Riza deketan. Iya, ini mirip banget semuanya. Sampai bajunya sama gini biru ya, iya. Jadi Bapak kapan meninggal? Tanggal 21 Februari 2025. Tahun ini. Tahun ini? Iya. Innalillahi. Maret, April, Mei, Juni. Itu baru 6 bulanan ya? Biasanya Kak, bulan Februari itu jadi bulan kebahagiaan keluarga kita. Karena? Karena akhir semua Februari. Rika tanggal 12 Februari. 12. Ria 23 Februari 86. Rija 10 Februari 87. Jadi Februari itu hari ulang tahun anak-anaknya. Jadi biasanya kita gabungin, ngerayain ulang tahun, ke villa gitu bareng. Itu jadi momen bahagia kita bulan Februari. Tiba-tiba Bapak meninggal tanggal 21 di bulan Februari. Makanya kemarin tanggal Februari itu jadi udah nggak ada perayaan apapun gitu kan. Gak ada semangat. Sakit lama Bapak atau gimana? Nggak sakit lagi. Nggak sakit lagi. Nggak ada. Darahnya langsung tinggi, drop yang sebelumnya nggak pernah darah tinggi, langsung 210, di situ pembuluh darah pecah. Usia berapa? 66. Sorry, awalnya apa yang terjadi? Pusing, muntah. Ini dibawa ke IGD. Dibawa ke IGD juga dalam keadaan nggak sadar. Pingsan langsung? Iya, kita pikir pingsan gitu. Lemes, tidur lah kalau kita pikir di sana udah hilang kesadaran. Kan ada teman Bapak yang ke rumah setelah berapa hari. Bapak pernah ngomong kayak gini sama dia, gue mah udah bangga sama anak-anak gue. Anak-anak gue udah pada bahagia sama suami. Bersyukurnya terakhir bulan Agustus tahun lalu umroh bareng sama suaminya. Terus Bapak sempat terucap sudah bahagia ngeliat anak-anaknya. Dari situ kita yang berarti Bapak perginya udah ringan banget. Senyum. Alhamdulillah. Meninggal di ICU. Di ICU. Ibu masih ada tapi? Mama. Ibu sehat sekarang? Alhamdulillah. Tinggal bareng siapa Ibu? Sama saya. Bontot. Oke. Ya Allah, tapi itulah umur ya. Iya. Tapi akhir dengan indah sebetulnya. Iya. Tapi yang ditinggalkan masih gak percaya rasanya. Sosoknya seperti apa sih? Bapak itu selain tadi perhatian banget sama anak. Perhatian banget.
Terus orang yang paling gimana ya, selalu selalu ngebantu. semangatin kita nih anak-anaknya, cucunya. Ini ikut kuis kayak gini nih, kalau dia masih ada pasti yang paling antusias. Bisa duduk di situ dengan semangatnya. Bener. Jaga mama ya, Iya, jaga ibu insya ya. Allah, Itu insya biasanya Allah. anaknya aja kehilangan, apalagi soulmate-nya. Iya bener. Iya. 45 tahun. Bersama. Masya Allah, ya Allah. Salam ya. Iya. Iya. Ini di sebelah kenapa? Ada kehilangan juga? Idong, Iya. Bapak. Dua-duanya. Kapan itu? Pertama sih Udah mandiri dari kecil. Udah mandiri dari kecil? Emang meninggal dari kamu kecil? saya waktu SMP. Bapak dulu atau ibu dulu? Ibu dulu. Saya itu kan 4 bersaudara. Aduh, nggak kuat nih. Kakak saya waktu itu kelas 1 SMA baru masuk. Saya SMP mau lulus kelas 3. Terus adik saya yang ketiga itu wanita SD. Yang terakhir itu bayi masih 3 bulan. Yang meninggal ibu? Baru ngelahirin adik Iya. bungsu kamu 3 bulan meninggal. Kenapa? Katanya si jantung. Akhirnya bapak yang mengurus anak-anak itu semuanya? Enggak, bapak kan kerja. Dia kan supir gitu kan. Supir truk lah. Oke. Ya. Jadi waktu kakak sekolah itu memutuskan untuk berhenti sekolahnya. Kakak? Iya, Yang SMA? yang wanita ya. Terus waktu itu saya ingat betul si Umi ya panggilannya ya. Waktu saya mau lulus tuh mau sekolah kemana? Ke STM kata saya itu. Pas di Bogor kan saya waktu itu tinggalnya. Karena ibu meninggal jadi saya dititip aja ke UA di Sukabumi. Jadi dia diurus sama Uwa di Cicurug Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai tinggal sekarang di Sukabumi. Uwa. sebentar keluarga di Bogor. Ya di Bogor. Tapi yang adik kecil tuh nggak lama kan bapak itu nikah lagi ya sama orang Sukabumi. Yang kecil itu sekitar usia 3 tahun 4 tahun dibawa ke Sukabumi. Bapak Ya sendiri. Allah, mencar-mencar. Nggak lama kemudian beberapa tahun kemudian bapak meninggal. Si bungsu di mana? Di Bareng sana. ibunya? Ya, bareng Ibu ibu tiri. sambungnya? Ibu tiri, ibu sambungnya. Yaudah, mudah-mudahan almarhumah sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Amin. Jadi ikut terharu juga ya. Yuk tepuk tangan untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa menghargai kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua. Makasih Teh Riza, mangga. Silakan Teh Riza. Makasih ceritanya ya. Ya. Bapak saya itu orangnya tuh hangat, tapi karena anaknya banyak, jarang melakukan hubungan personal dengan anak-anaknya. Termasuk saya. Waktu itu saya kelas 3 SD kok nggak salah. Kaku banget sama bapak, sama apa aku manggilnya. Kaku banget, gak pernah ngobrol, gak pernah manja-manjaan boro-boro. Karena kalau sama apa tuh langsung ngaji, sholat. Tegas sekali, apalagi tentang agama. Jadi suatu ketika kita habis sholat Jumat bersama, pulang sama apa tiba-tiba belok ke kebun binatang Bandung. Berduaan, udah jalan berdua. Si anak kecil kelas 3 SD sama bapaknya berduaan jalan di kebun binatang. Gak ngobrol lah. Cuma dia aja gini, ya udah gitu. Saya mau memulai juga bingung, masih kecil. Bapak saya juga mungkin kaku. Itu momen yang sampai sekarang, iya ya kenapa ya saat itu ya tidak mulai obrolan. Padahal sudah mengajak jalan-jalan dan liburan. Sampai suatu ketika, saya sudah dewasa, saya sudah berpenghasilan, saya beri hadiah. Ini sesuai dengan jawaban. Mobil untuk apa? Mobil tuh kalau jemput saya SMP tuh pakai mobil bak terbuka buat ngangkut beras. Jadi teman-teman tuh pada ngikut tuh. Wah Pak makasih seru banget dan gak ada rasa malu, saya bangga aja karena bisa ngajak anak-anak lain ikut pulang pakai mobil bak terbuka. Setelah tidak berjualan beras, apa itu aktif jadi bendahara di sebuah organisasi Islam. Dan apa tuh sangat sederhana. Kemana-mana pakai motor kemana-mana sampai sepuh. Pas saya udah punya uang, saya bawa kunci mobil,
Saya kasih ke apa? Pak, mobil buat apa? Itu gemeter. Gemeter udah gitu dia ke mobil dia sampai sujud syukur. Ucapin makasih itu berkali-kali. Dan ternyata benteng yang besar itu akhirnya rubuh setelah kita sama-sama dewasa. Setelah hubungan mulai mencair. Dan sekarang banyak penyesalan. Kenapa tidak dekat dari dulu? Makanya sekarang saya sudah jadi ayah buat 5 orang anak. Sebisa mungkin tidak ada batas dengan anak. Pasti merasakan hal itu juga ya. Menikmati kebersamaan dengan orang tua kita. Dan kita menikmati kebersamaan dengan anak-anak kita. Dan apa sudah meninggal 7 tahun lalu. Tapi masih banyak yang harus diwujudkan. Jadi mudah-mudahan apa bisa ketemu dengan saya nanti di akhirat. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya. Makasih ya. Sabar ya, sama-sama ya. Nah. Aduh. Inspirasi. Kalau masalah gini tuh aduh. Iya, banyak orang. Kita lanjut ya. Bersyukur orang tuanya masih hangat. Alhamdulillah. Tapi jika tidak Rika, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Berkunjung, sering berkunjung. Sering berkunjung. Survei membuktikan. Satu tetot. Padahal 2 lagi. Dari 5 sisa 2 habisin dong. Ayo Lin, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Bercandain. Bercanda, survei membuktikan. Ayo, sama bapaknya anaknya ngapain ya? Diskusi. Tetot ya. Siap Dewi? Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya... Suara apa itu? Ada 2 juta rupiah. Saya berikan pada Dewi kalau jawabannya ada. Kalau jawabannya tidak ada, 2 juta saya berikan ke keluarga Joe and John dari Sukabumi. Siap Dewi, pegang 2 jutanya. Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Temani hobinya, temani aktivitas. Survei membuktikan. Ada bermain olahraga bersama dapat 2 juta rupiah. Oke. Bermain hobi apapun termasuk olahraga di dalamnya dapat 2 juta. Oke, tambah lagi nih. Ada 2 juta dan juga di nomor 3 ada 1 juta. Total 3 juta rupiah. Siap Ria? Ya. Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Ungkapkan rasa sayang kita. Iya, survei membuktikan. Tidak ada. Curi poin, curi poin, curi poin. 1 juta dan 219 poin. Itu tinggi sekali. Ayo kalian masih 0. Oke? Kalista, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Minta uang. Minta uang. Oh, Minta uang terus. makin gak ngomong tuh kayak bapak ya. Reni, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Tiba-tiba kita peluk ayahnya. Peluk, oke. Emang alasan aja pengen meluk suami, ya bener. Ya, bagus, bagus. Jo, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Sama, dikasih pelukan hangat ke anak. Oke. C, bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Kasih baso. Kasih baso. Kasih baso, makan bareng. Iya bener, itu kadang-kadang ya udah cair. Makanya bohai. Kasih pedesnya banyak. Ya oke. Dong, siap dong. Pilih jawabannya. Ada 3 jawaban. Kasih duit, kasih pelukan, makan bareng.
Bagaimana cara anak agar bisa dekat dengan ayah yang sebelumnya jarang bicara? Sering diberi pelukan. Bukan jawaban istri ya? Bukan. Iya. Gak, menurut kamu bagusan jawaban kamu yang ngajak makan atau pelukan? Makan kayaknya. Makan. Wah, bahaya ini mah. Bahaya ini mah. Survei membuktikan. Ayo, pelukan, uang atau makan? Tidak ada. Oke. Ini jawabannya mengandung resiko sangat besar. Karena nomor 3-nya adalah makan bersama.